Tenun, karya tradisional bermotif unik, menjadi bukti nyata kekayaan ragam budaya sandang di Indonesia. Mengangkat citra dan harkat tenun ke taraf yang lebih tinggi sangat diperlukan dalam rangka melestarikan tenun sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, produksi tenun sebagai industri juga masih belum bisa diandalkan secara ekonomi, terutama apabila dilihat dari sisi pelaku usahanya seperti para penenun. Diperlukan sebuah usaha nyata untuk mengangkat dan melestarikan tenun sebagai produk asli tanah air, sekaligus mengangkat taraf hidup dan status sosial para pelakunya menjadi lebih layak. Dibutuhkan sebuah inisiatif yang mengangkat potensi nyata tenun sebagai produk sandang berkualitas tinggi dan sekaligus mendorong kemandirian bagi para pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga melahirkan sebuah proses yang berkelanjutan. Sekelompok perempuan yang peduli dengan seni tenun tradisional Indonesia kemudian mencoba menjalankan inisiatif ini, dimulai dengan membentuk sebuah perhimpunan perempuan yang dinamakan Perhimpunan Lawe. Jadi lurik itu sebenarnya kain tradisional di daerah Jawa, mostly Solo, Jogja, Jawa Tengah, Jogja kayak gitu. Yang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu dan motifnya itu biasanya garis-garis, lorek, lurik ya. Waktu itu di Sumba Timur, waktu ada pelatihan kita datang ke sana, terus melihat mereka masih tetap produksi terus, cuma nggak bisa masarin. Jadi pengembangan produknya juga nggak ada, terus mulai ngeluh kan nggak bisa jalan gitu untuk penjualannya. Ya dari startnya memang dari situ ya, kita mikir gimana sih kita mau create produk-produk baru, produk-produk yang unik gitu dari tenun-tenun Indonesia. Untuk memperluas jaringan dalam rangka menularkan visi kemandirian tenun, sekaligus meningkatkan potensi pemasaran, Perhimpunan Lawe membutuhkan agen-agen perubahan yang memiliki kesamaan pandangan. Agen-agen perubahan ini kemudian disebut sebagai Sisterhood of Lawe. Sisterhood of Lawe itu kita bikin karena kita ingin mereplikasi kerja yang kita bikin sekarang di banyak titik di Indonesia. Kan kita bayangin sekian ratus, sekian ribu jenis tenun yang ada, kan kita nggak mungkin kerja sendiri. Nah itu kita cari teman-teman yang memang punya kepedulian yang sama. Kita lebih support ke produksi. Jadi teman-teman si para sister itu akan mengirim kainnya ke sini, ke Jogja, kemudian kita develop produknya, kita diskusi dengan mereka. Mereka kita arahkan untuk menembak pasar yang seperti apa gitu, biasanya kita diskusi ya. Dalam perjalanannya, inisiatif ini kemudian berkembang menjadi unit bisnis yang berdiri sendiri dan mampu menghidupi para pelaku kerja di dalamnya secara berkelanjutan. Kalau unit bisnisnya di Lawe sendiri, kegiatannya memang produksi ya. Ada produksi barang, terus kita sampai distribusi, kita jual, ada showroom kayak gitu. Jadi bentuk nyata dari kampanye kita yang mengenalin tenun tradisional Indonesia itu. Kalau model bisnisnya di Lawe, kita kan kepemilikannya bukan personal ya, bukan swasta, privat gitu ya, tapi ini milik bareng, milik kelompok. Kita untuk produksinya pun kita dorong pengrajin-pengrajin tetap kerja di rumah. Jadi dari Lawe yang akan menyiapkan bahan, kita kirim ke mereka, kemudian mereka buat, kita ambil juga gitu. Jadi benar-benar mereka tinggal di rumah tapi bisa mendapatkan penghasilan. Kalau kerjanya kan di rumah, jadi enaknya kerjanya di rumah. Jadi dari kerjaan rumah juga bisa diberesin, terus nggak harus fokus ke punya Lawe aja, lain punya orderan lain bisa gitu. Kalau perkembangan pemasarannya memang masih nasional ya, masih masih Indonesia. Kita ke Bali masih bagus, kita mostly Jakarta. Tidak berhenti sebatas usaha pemasaran konvensional, Perhimpunan Lawe juga menjalankan berbagai pendekatan lain untuk kemandirian karya tenun. Salah satunya berupa gagasan pengumpulan dana melalui inisiatif Tenun untuk Kehidupan. Tenun Kehidupan itu kita bikin kerjasama dengan GF SDP, itu lebih ke fundraising sebenarnya intinya. Jadi kita pingin para penenun itu juga mendapatkan bagian keuntungan dari apa yang kita produksi.
Tenun kehidupan itu kain-kainnya dari para penenun, itu kita beli, kemudian kita kerjasama dengan beberapa desainer untuk mengolah itu. Sementara ini jadi baju, jadi lininya di fashion. Keuntungannya dari penjualan baju itu kita kembalikan lagi ke kelompok. Cuma mengembalikannya kita nggak kasih duit, itu nggak ya, tapi lebih ke peningkatan kapasitasnya mereka, seperti peralatan, kemudian masuk di pendampingan teknis. Berbekal semangat kemandirian, Perhimpunan Lawe menyiasati berbagai kendala yang muncul demi mewujudkan visi kemandirian tenun dan mengangkat potensi-potensi kemandirian yang sifatnya berkelanjutan. Pengrajin itu kita selalu dampingi bahwa produk yang dia buat itu harus sesuai benar-benar dengan apa yang kita minta, karena kita berhubungan dengan pemesan. Mereka kan nggak berhubungan langsung ya. Kadang kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda terus kita tanya kenapa ukurannya beda, ini ada selisih sampai sekian senti, kenapa seperti itu, ada yang jawab apa ya kayak gitu. Nah kan kita nggak mungkin ngomong ke pemesan bahwa loh kok ini produknya seperti apa ya, gitu ngomong gitu kan nggak mungkin. Nah itu yang kita terus berikan ke mereka. Ada yang tertarik, ada yang enggak, tapi kebanyakan orang tertarik sih. Tapi mungkin kendalanya kita ke harga. Misalkan kita perbandingannya ke printing, kalau printing kan murah ya, kita beli baju udah jadi cuma 50.000. Kalau alam berapa? Paling enggak di atas 200 kalau yang baku tulis. Kita mencoba untuk selalu fun di setiap aspek. Jadi apapun kita berusaha untuk teman-teman tuh senang gitu. Prinsipnya di sini kalau kita sedang melakukan sesuatu itu, apapun itu bidangnya itu akan lebih bagus hasilnya. Kalau di Lawe sebenarnya kita maju bersama ya, misalnya kalau di Lawe. Jadi di Lawe ini kita bekerja sama Lawe, tapi juga kita di-push untuk juga berkembang tiap individunya kayak gitu. Pinginnya itu Lawe itu jadi kendaraan, jadi alat gitu. Semua orang yang terlibat di Lawe itu dia bisa maksimal mengembangkan dirinya, dia mau menjadi apa, dia semua potensi itu akan kita buka gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan pengrajin-pengrajin yang sudah ada di Lawe dia bisa berdiri sendiri, jadi pengrajin yang lebih besar kayak gitu, kita dorong. Terutama untuk misalnya Lawe sering terima kayak pelatihan kayak itu, jadi trainer gantian, berbagi ilmunya ganti kayak gitu. Kita pengennya maju, teman-teman juga berkembang kayak gitu. Kalau di yang kita jalanin sekarang itu paling nggak kita punya suatu unit bisnisnya itu sudah bisa berkelanjutan, itu udah bagus banget sebenarnya. Keberhasilan Lawe itu kalau dia bisa mengungkap potensi masing-masing yang terlibat di sini bisa tambah. Jadi kita pengen teman-teman yang di sini juga memiliki rasa bahwa ini juga punya kami kayak gitu. Salah satu bentuk keterlibatannya ya kita ajak teman-teman untuk invest di Lawe. Kalau semua ke printing, orang-orang seperti kami di sini terus kemana? Nanti hasilnya mau dibawa kemana gitu loh. Tapi kalau kita semua itu dikenalkan, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kerjanya, dari awal, misalkan dari A sampai Z, pasti dia tahu, dia pun menghargai kita, hasil kita. Yang lebih penting lagi kita bisa memberikan kekuatan kemandirian pada perempuan-perempuan pelaku usaha itu, penenunnya, kemudian pembuat produknya gitu. Jadi inti terakhirnya memang kesejahteraan ya mereka. Jadi perempuan-perempuan itu berdaya dengan cara kita bisa mengelola potensi tenunnya.